Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan pada Ustadz Abdul Manan LC. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah bagaimanapun kondisinya, agar kita tidak dijadikan di antara orang-orang yang kanut, kufur dengan nikmat Allah. Di antara bentuk kufur itu yang diingat susahnya saja, yang diingat sakitnya saja, padahal kemarin-kemarin sehat terus. Yang diingat nggak ada uangnya, padahal kemarin uangnya ada terus. Makanya Allah sifati kita dengan apa? Kanut, kafur, kufur. Ya, karena itu dalam sebuah hadis dikatakan alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu apa? Tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan setan gak bisa goda kita kalau kita bersyukur. Orang yang mudah korupsi itu orang yang merasa belum cukup. Orang yang khianat sampai rela melakukan pencurian, orang yang merasa belum cukup. Padahal punya rumah luas, punya mobil kendaraan bagus, tapi masih pengen. Kenapa masih pengen? Karena kurang alhamdulillahnya. Maka kita sekali lagi ya, sebelum berbicara kita mengucapkan alhamdulillah. Sebelum dimulai kajian kita membaca alhamdulillah. Setelah makan minum kita ucapkan alhamdulillah. Selesai sholat dalam zikir kita juga membaca alhamdulillah. Nah, Allah perintahkan kita memperbanyak membaca alhamdulillah. Barangkali mungkin hati kita itu masih ngerasa kurang srek, masih merasa kayak putus asa dengan kesulitan yang ada, kesusahan yang ada, dengan kekurangan yang ada. Biar alhamdulillah yang kita ucapkan itu memaksa kita itu biar apa? Ingat alhamdulillah. Makanya dalam segala kondisi Nabi mengajarkan kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya apa yang ada pada diri kita seperti sehat yaitu dari Allah. Kalau kita baik, misalnya baik subuh bisa baca Quran, yaitu karena karena Allah, alhamdulillah. Kemudian badan kita sehat ya juga karena karunia Allah, alhamdulillah. Segalanya alhamdulillah. Allah enggak butuh terima kasih dan syukur kita, Bapak Ibu, enggak butuh sama sekali. Enggak butuh sama sekali dengan kita. Mau kita berterima kasih, mau kita kufur, Allah enggak butuh. Enggak bertambah kekayaan Allah kalau kita banyak baca alhamdulillah. Enggak bertambah kemuliaan Allah dan enggak berkurang kemuliaan Allah kalau jins manusia semuanya kafir. Kalau Ka'bah itu jadi berhala enggak akan berkurang kemuliaan Allah. Ya, jadi Allah itu tetap alhamdulillah. Allah itu tetap maha baik, tetap maha mulia. Allah tetap satu-satunya Tuhan yang berhak disembah walau manusia semuanya kafir. Allah itu tetap alhamdulillah, tetap maha kaya, tetap maha mulia kalau kita kufur, dan enggak berkurang kalau kita kalau kita bersyukur enggak bertambah, enggak berkurang kemuliaan Allah kalau kita kufur. Allah tetap alhamdulillah. Ini Tuhan yang kita sembah. Jadi alhamdulillah itu artinya kita mengesahkan Allah bahwa semua yang ada, kebaikan yang ada pada diri kita dan orang lain itu semua dari Allah.
Apa-apa yang kita miliki, rasa tenang, rasa bahagia, badan sehat, harta, bisa berjalan, kuat duduk, bisa mendengar, bisa melihat, itu semua alhamdulillah dari Allah. Jadi kita alhamdulillah ini apa? Mengesahkan Allah, meyakini Allah, semuanya dari Allah, kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak hari kiamat. Jadi sekali lagi kita belajar bersyukur bagaimanapun kondisinya. Motornya dikit-dikit mogok, alhamdulillah. Bensin habis, alhamdulillah. Istrinya nyebelin, alhamdulillah. Allah ganti nanti di surga ya, istrinya diganti jadi bidadari. Suaminya nyebelin, alhamdulillah. Punya anak seperti itu alhamdulillah, yang lain mohon maaf belum punya keturunan. Punya rumah kamarnya sempit, alhamdulillah, bersyukur pada Allah ya. Baik. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Adiyat. Pelajaran kita surat Al-Adiyat. Baik. Yang punya Al-Qur'an Android bisa dibuka, aplikasi Al-Qur'annya bisa dibuka. Ada terjemahannya bisa dibuka. Baik. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Adiyat bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ayatnya pendek-pendek. Ini 11 ayat. Ini diantara surat Makkiyah. Surat yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah ketika beliau masih di Mekkah. Dengan ciri-ciri surat Makkiyah itu diantara tema umum yang selalu diangkat Makkiyah itu apa? Tauhid, akidah, keimanan tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tentang adanya balasan baik bagi orang yang baik beriman, ada balasan buruk neraka jahanam bagi yang kafir. Ya, ini tema-tema yang diangkat di mayoritas surat-surat Makkiyah. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di ayat 1 sampai ayat 5 Allah menunjukkan salah satu makhluknya yang ajaib. Di antara makhluk Allah yang luar biasa itu kuda. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut salah satu makhluk kendaraan perang yang dipakai manusia zaman dulu sampai sekarang selalu dipakai kuda. Ya. Ini kuda ini luar biasa. Bapak-bapak pengen punya kuda, bisa peliharanya. Kalau pengen ya. Siapa yang gak pengen naik kuda? Kayaknya gagah naik kuda ya Pak. Dari rumah ke sini naik kuda gagah gak Pak? Oh wanita itu Masya Allah itu laki-laki luar biasa. Naik kuda itu ya.
Keren kalau naik kuda. Dan di antara olahraga yang dianjurkan untuk dipelajari, dikuasai oleh kaum muslimin, berkuda. Ini termasuk langka. Kalau di daerah timur, Lombok, Sumbawa sana banyak kuda. Ada teman saya yang dulu dari zaman kuliah sampai sekarang jualan susu kuda. Sudah sukses jualan susu kuda dari teman dari Sumbawa. Ya, udah kaya dia sekarang dari jualan susu kuda di Sumbawa. Baik, kuda ini Masya Allah luar biasa. Kuda yang paling ajaib, kuda Australia apa kuda Arab? Hah? Kuda yang paling sangar Pak? Kuda Arab. Ya, kuda paling sangar, paling tinggi, paling gagah, kuda Arab. Baik. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Paru-parunya kuda ada berapa Pak? Sehingga mampu berlari dengan kekuatan luar biasa tanpa lelah. Walau dia mengeluarkan suara tapi dia masih kuat. Kalau kita naik gunung sudah ngos-ngosan. Kalau renang baru ngelilingi lebarnya kolam renang kita sudah gitu ya. Sudah enggak kuat. Ya, ini yang umur 35, umur 40-an aja sudah enggak kuat lari, apalagi yang umur 50, 60, 70. Tapi kuda luar biasa kekuatannya. Karena itu Allah bersumpah dengan menyebut salah satu makhluknya yang luar biasa yaitu kuda. Di sini Allah bersumpah. Ayat 1 sampai 5. Ini sumpahnya Allah. Kalau kita mungkin sumpahnya satu ya, demi Allah. Saya ini benar, demi Allah saya ngelihat, demi Allah. Orang itu salah, demi Allah. Ya, banyak sumpahnya ya. Sumpahnya kita satu, demi Allah, demi Allah. Tapi Allah ini sumpahnya demi ya wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Sumpah Allah yang pertama demi al adiyat, demi di sini jamak demi kuda-kuda perang berlari dengan kencang. Demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Ya, bayangin Pak, pinggang kuda sekuat itu ya. Berbulan-bulan bahkan berjalan di tengah gurun, pinggangnya sekuat itu ya. Padahal kakinya kecil, ya enggak Pak? Padahal kakinya kecil, badannya di atas besar, tapi tulangnya begitu kuat luar biasa. Tulangnya kuat, paru-parunya luar biasa. Kekuatan kuda. Maka kejantanan itu apa? Diidentifikasikan dengan kuda. Kekuatan ya kuda, kejantanan ya kuda. Ya, luar biasa. Bebannya kuat, yang dibonceng kuat, berlari dengan kencang. Luar biasa. Wal 'adiyati dhabha. Masya Allah ya, ciptaan Allah. Demi kuda perang yang dhabha, berlari dengan kencang. Ini sumpah Allah yang pertama. Aku bersumpah demi kuda yang berlari dengan kencang. Kemudian yang kedua masih sumpahnya Allah lagi. Allah masih bersumpah lagi dengan makhluknya. Fal muriyati qadha. Demi kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Kemudian sepatu kuda itu ketika bergesekan dengan batu mengeluarkan apa? Percikan api. Sepatu-sepatu kuda mengeluarkan percikan bunga-bunga api. Baik, fal mughirati subha. Sumpah Allah yang ketiga, Allah bersumpah lagi demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Dari zaman dulu peperangan itu subuh. Nabi itu memulai peperangan setelah subuh. Azan dulu, kalau enggak ada yang jawab azan berarti ini daerah kafir diserang. Serangan itu nanti pilpres serangan serangan fajar. Silakan ambil uangnya, tetap pilih sesuai pilihan hati nurani dan akal sehat. Iya enggak Pak? Karena uang yang dipakai bukan uangnya si mereka, itu uangnya rakyat, ya enggak? Partai dibiayai oleh negara. Jadi mereka dermawan karena ada duitnya, dan duitnya bukan dari usaha mereka. Jadi dermawan itu para politisi itu pada saat pilpres. Selesai pilpres tinggal berpikir bagaimana balik modal. Maka kita
pakai akal sehat, dan hati nurani, ya begitulah ya, gak mau dilanjutin. Fal mughirati subha, waktu subuh, di waktu pagi menyerang tiba-tiba dengan suara gemericikan sepatunya, kemudian api yang keluar dari gesekan sepatu, suaranya, ya. Fa asarna bihi naqa'a. Kemudian ada pemandangan lain yang ditimbulkan oleh larinya kuda ini, debu-debu yang bertebangan. Debu terbang, kaki-kaki kuda. Mobil saja sekarang bisa menerbangkan debu kalau jalannya berdebu kering. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian kuda ini menyerang ke tengah musuh. Kita bisa membayangkan bagaimana ada pedang yang dibawa oleh pasukan menyerang musuh ke tengah, membuat lari kocar-kacir pasukan itu. Pasukan itu dikagetkan dengan serangan dadakan. Zaman dulu, serangan kagetan yang membuat sahabat itu kalah dalam perang Uhud. Waktu itu pasukan berkuda kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menyerang dari belakang pasukan Nabi setelah pasukan pemanah meninggalkan posisi, membuat Nabi dan pasukan sahabat itu dikepung dari depan dan belakang. Jalan keluarnya naik ke Bukit Uhud. Mudah-mudahan di sini jamaah bisa haji umrah, bisa jalan-jalan ke Bukit Uhud. Amin ya rabbal. Ini pasukan kuda menyerang ke tengah-tengah pasukan. Kemudian ya, di situ Nabi terluka, tapi Allah berikan keselamatan naik ke atas bukit. Jadi perang menang, kadang juga kalah, tidak selalu menang. Sedangkan kebenaran pasti selalu menang. Yang kalah pasukannya. Kadang pasukan kalah, kadang pasukannya menang. Baik, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah bersumpah dengan makhluknya dan kita tidak boleh meniru Allah dalam hal sumpah. Jadi kalau kita bersumpahnya hanya dengan menyebut nama Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Karena sumpah itu dengan nama yang disebutkan adalah sesuatu yang diagungkan. Dan kita hanya mengagungkan Allah, maka kita hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi tidak, Nabi bersabda, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tapi bukan syirik yang membuat orang itu otomatis kafir. Karena syirik terbagi jadi dua, besar dan kecil. Syirik besar yang paling bahaya. Syirik kecil tidak sampai membuat orang itu keluar dari Islam. Sebagaimana kufur atau kita sebut kafir, itu ada dua. Kufur yang memang bikin orang murtad, dan kufur yang orang itu masih Islam tapi perbuatannya perbuatan kufur. Seperti kita enggak bersyukur, berarti kita lupa dengan nikmat Allah. Itu membuat kita disebut kufur. Ya. Perbuatan mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Memerangi, membunuh orang muslim itu perbuatan kufur. Tapi tidak membuat orang kafir. Jadi perbuatannya kufur tapi tidak bikin orangnya kafir. Seperti percaya sama dukun itu perbuatan kufur. Tapi apakah orang yang datang ke dukun percaya sama dukun murtad kafir? Enggak. Ya. Jadi dirinci oleh para ulama sehingga kita itu tidak mudah memvonis orang itu kafir dan bahaya. Sembarangan karena emosi dan tidak sesuai pendapat memvonis orang kemudian kafir. Ini namanya khawarij. Kelompok sesat namanya khawarij itu mudah memvonis orang kafir karena tidak sependapat. Kalau sekarang khawarij ini langka, jarang, sedikit. Tapi KW khawarij. Apa KW khawarij itu?
menuduh yang tidak sependapat dengan apa? Dengan sebutan tidak sunnah. Ya enggak Pak? Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah. Mau sekalian aja ustadz wajib, ya enggak Pak? Nah, ini masjid sunnah, yang itu masjid bid'ah. Ya enggak Pak? Enggak boleh sembarangan kayak gitu. Karena sesuai dengan sependapat, sekelompok, se-circle, sefrekuensi, bilangnya apa? Ini sunnah. Enggak boleh kayak gitu ya. Sehingga nanti apa? Menuduh orang itu telah keluar dari apa artinya barisan kelompok ahlu sunnah wal jamaah? Artinya kelompok yang selamat. Kalau enggak ahlu sunnah wal jamaah, berarti apa? Enggak selamat, berarti masuk neraka. Karena yang dikabarkan itu 73 golongan pecah. Umat Nabi pecah jadi 73 kelompok. Yahudi 71 kelompok, Nasrani 72 kelompok, umat Islam pecah jadi 73 kelompok. Satu selamat masuk surga, yang sisanya masuk neraka. Itu redaksi hadisnya. Kaum muslimin pecah jadi berapa kelompok? 73 kelompok. Satu selamat, yang sisanya masuk neraka. Oh ini masjid sunnah, berarti jamaahnya ahlu sunnah. Itu masjidnya enggak sunnah, berarti bukan ahlu sunnah, berarti masuk neraka. Oh, enggak boleh kayak gitu ya. Enggak boleh seperti itu. Yang silahkan sunnah, tapi jangan apa mudah memponis orang tidak sesuai Kalau enggak sesuai sunnah berarti apa? Ahli bid'ah, ya enggak Pak? Apa di sini jamaah ahli bid'ah semuanya? Ya. Ini pondok sunnah, ini pondok bid'ah, kan nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini yang memutuskan sunnah atau enggak itu para ulama. Orang awam yang baru ngaji kemarin sore jangan ikut-ikutan bilang apa? Jangan ikut-ikutan memponis mudah serampangan memponis. Ini kawi-kawi khawarij jadinya nanti ya. Nggak berani bilang kafir tapi bilangnya apa? Tidak sesuai sunnah. Baik, kembali lagi jamaah. Ya, sumpah Allah dengan kuda-kuda yang luar biasa. Nah, sekali lagi kita kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, karena sumpah sesuatu yang diagungkan. Apa yang kita agungkan? Allah. Ya, apalagi nyebut Yesus. Ada anak-anak SMA, kawan-kawannya orang Kristen. Biasa bilang Yesus Kristus, ikutan bilang apa? Yesus Kristus, enggak boleh. Latah. Baik, nah apa yang Allah sumpahi? Jawaban sumpahnya itu innal insana lirabbihi lakanut. Nah, di sini Allah mengabarkan, itu sumpahnya ada beberapa. Kemudian jawaban sumpahnya ini sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya kanut, teramat sangat kufur. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya kufur. Dijelaskan oleh ulama bentuk kufur itu apa? Mengingat musibah, lupa dengan kesenangan. Yang diingat hanya susah-susahnya saja. Kemarin-kemarin enak dia lupa. Yang dia ingat itu musibah-musibah yang menimpa hidupnya. Dan nikmat-nikmat Allah yang banyak seketika dia lupa. Dia merasa dirinya paling susah. Ya enggak Pak? Kita sakit, kemudian kita merasa paling menderita. Padahal kemarin badan sehat. Sakitnya cuma 3 hari, 4 hari, seminggu, sakitnya cuma 2 minggu. Padahal kemarin sehatnya berbulan-bulan, tapi yang diingat sakit. Kemudian ini bahaya Pak kalau kita itu apa? Melupakan nikmat Allah. Ini yang membuat kita nanti itu kecewa sama orang. Sakit, mengeluh sakit gitu ya, rasanya nggak tahan dengan sakit, padahal sakit itu sebentar. Dan di balik sakit itu ada manfaatnya. Manfaatnya dosa terhapus, dapat pahala. Semakin lama sakit, semakin banyak dosa yang semakin banyak dapat pahala sabar. Kalau kita nggak mau ya, kita maunya apa? Sehat, nggak mau sakit. Kalau sakit, pengen cepat sembuh. Itu keinginan kita. Ya, ini karena
aduh nggak sabar dengan sakit, sudah sakit seperti itu, kemudian yang disalahkan orang, nggak ada yang jenguk, ya Pak, nggak ada yang peduli, kesini cuman bawa senyum, nggak bawa apa-apa. Jadi orang itu jadi salah gitu, karena memang dirinya bermasalah. Kenapa? Yang diingat itu sakitnya saja. Cobalah kemarin-kemarin diingat, kemarin tuh sehat terus, berbulan-bulan, sepanjang tahun sehat terus. Ya, jadi kata ulama, yang banyak diingat itu susahnya. Kalau sudah susah langsung putus asa. Ini pentingnya bersyukur. Ini pentingnya mengucapkan alhamdulillah. Biar kita itu banyak ingat nikmat Allah. Dan kalau biar kita punya dapat kesusahan, kita bisa bersabar menghadapi kesusahan, kesulitan dan musibah. Karena yang kita ingat itu banyaknya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Nabi menyebut dua kemudahan dan ada satu kesulitan. Dua ngelawan satu, yang menang dua apa satu, Pak? Oh, ini nggak boleh ya. Yang menang satu. Baik, ya. Jadi dua kesulitan tidak bisa mengalahkan satu kemudahan. Artinya apa? Kita itu lebih banyak diberi kemudahan daripada kesulitan. Lebih banyak kemudahan yang Allah kasih daripada kesulitannya. Buktinya kita lebih sering bisa jalan daripada sakit tiduran di rumah. Ya enggak, Pak? Enggak terhitung itu berapa kali kita itu jalan-jalan, kemudian tidak jalan-jalan karena sakit. Sakitnya cuma sebentar. Kemarin punya uang terus, sekarang uang habis. Kalau uang habis artinya uang akan datang lagi. Itu prinsip. Ya, karena enggak akan mati seseorang sampai semua rizki yang ditakdirkan untuknya Allah kasih. Baik. Ini Allah mengingatkan kita. Di sini Allah menyebut sifat jelek manusia dan sesuatu yang dicela tidak boleh dikerjakan. Innal insana lirabbih lakanud. Ingkar, tidak bersyukur. Makanya Nabi mengajarkan kita selesai minum ucapkan alhamdulillah. Selesai makan ucapkan alhamdulillah. Bahkan selesai sholat ucapkan alhamdulillah. Bangun pagi dalam kondisi badan sehat, bangun-bangun tidak, mohon maaf, stroke ya, nauzubillah. Bangun pagi kondisinya enggak diabetes, gula, tapi badannya sehat, bisa dengar azan, bisa jalan, alhamdulillah. Jadi kita di hadis Nabi banyak mengajarkan kita dalam beberapa perbuatan dan gerakan mengucapkan alhamdulillah dalam rangka agar kita tidak jadi seperti Allah yang Allah kabarkan di sini, kanut, kufur. Sekali lagi Allah enggak butuh syukur kita, dan kalau kita bersyukur Allah tambah. Jadi di antara pangkal kaya itu bersyukur. Agar ditambah kenikmatan itu bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang bisa mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri apa yang Allah beri, besok Allah akan memberi lagi dan seterusnya Allah akan beri lagi sampai Allah memberikan kita surga, wala saufa yardha, sampai kita itu senang, ridha dengan Tuhan kita karena Allah berikan kita surga atas usaha yang dulu kita lakukan, kesabaran-kesabaran kita di dunia. Walau Allah enggak butuh, tapi Allah penyayang luar biasa, banyak memberi kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kita sering mendengar ayatnya. Gimana ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Terus wa in kafartum inna adzabi. Kalau kufur sungguh siksaku itu perih. Ya. Sungguh siksa Allah itu keras. Ini jawaban sumpahnya. Kemudian lagi-lagi Allah mensifati manusia itu. Ayat berikutnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa artinya? Dan wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia ala zalika, terhadap perbuatan kufurnya itu lasyahid. Ada dua makna. Makna yang pertama, Allah menyaksikan kekufuran manusia. Sungguh manusia itu benar kufur, disaksikan oleh Allah. Makna yang kedua, kita itu ngerti, kita paham. Manusia itu paham bahwa dirinya kufur. Ya,
manusia kufur. Syahid. Ada dua kata takkid. Inna littakkid untuk penekanan. Wala, la muttakkid itu untuk menekankan. Dan sungguh manusia terhadap perbuatan kufurnya itu dia sendiri menyaksikan bahwa dia orangnya kufur. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini peringatan Allah yang ketiga. Peringatan Allah yang pertama agar kita itu tidak jadi orang yang kufur. Ketika dapat musibah, lupa dengan kemarin Allah memberikan kesenangan, nikmat dan kebahagiaan. Ini makna perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, agar ketika kita susah ingat nikmat Allah kemarin saat kita senang, saat kita sehat, saat hidup kita dimudahkan. Agar saat uangnya habis ingat kemarin Allah kasih uang. Ya. Agar saat orang itu sedih ingat kemarin orang itu bahagia. Tapi kalau terus-menerus mengingat kesedihan, asam lambung. Kalau terus-menerus mengingat kesulitan, terus-menerus membayangkan uang habis, nanti asam lambung. Ya enggak Bapak Ibu? Makanya orang yang bersyukur, orang yang sehat. Orang yang bersyukur enggak bakalan kena asam lambung. Ya enggak? Sesusah apapun hidupnya, dia senyum, dia ridho, dia rela, dia senang, dia alhamdulillah. Susah kena asam lambung. Makanya setan susah menggoda orang yang bersyukur. Siapa itu yang mudah putus asa? Orang yang enggak bersyukur kepada Allah. Ya. Mohon maaf, di antaranya sekarang itu di beberapa, di mana kemarin saya bahas, di Banten apa di Madura apa di mana sih? Kasus di pengadilan agama dipenuhi dengan apa? Gugatan perceraian. Di antara sebabnya karena apa? Masalah ekonomi. Ya, wanita berhak menggugat. Ya, mohon maaf, wanita berhak menggugat cerai kalau memang suaminya itu apa? Tidak mampu menafkahi. Sudah tidak bisa lagi menafkahi istrinya. Allah berikan hak kepada wanita. Tapi kalau setengah bulan uang ada, sisanya uang habis, ya jangan gugat cerai, sabar. Ya, sabar. Jadi para wanita itu diajari bersabar. Kalau jangan cuman senyum gitu ya, sayang kalau suaminya ada duit. Kalau suaminya nggak ada duit cemberut gitu ya, nyuci piring cemberut, mandiin anak cemberut. Kenapa? Uang habis. Nah, ini diantara bentuk apa? Kufur. Udah bilang aja alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi orang bersyukur itu ya mohon maaf nggak bakal gugat cerai. Kecuali memang di dalam diri suami ada sebab-sebab yang membuat wanita boleh gugat cerai. Tapi kalau cuman uangnya habis beberapa hari, sabar. Suaminya cuman sakit sebulan, sabar. Kecuali sakitnya yang membuat laki-laki tidak bisa menafkahi istri, ya pilihannya dua, mau gugat cerai silahkan. Mau sabar, ya Allah kasih pahala surga. Ya, ini wanita langka. Baik, kembali lagi. Nah, ini celaan yang ketiga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada dua makna. Makna yang pertama, sungguh manusia itu teramat sangat cinta dengan dunia. Yang kedua, sungguh manusia itu teramat sangat bakhil. Dua-duanya maknanya dibenarkan. Gara-gara cinta kepada dunia membuat orang jadi bakhil. Ya, dan Nabi SAW mengingatkan kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Pokok segala kesalahan sumber utamanya cinta duit, cinta dunia. Ya, kenapa terjadi pembunuhan? Karena rebutan waris. Kalau di barat itu ingin ambil uang asuransinya. Saudara-saudara jadi berantem karena apa? Rebutan waris, perkelahian, percekcokan karena cinta uang. Korupsi segala macam terjadi karena apa? Cinta duit. Orang sekarang itu lagi musim pemilu, musim pilpres.
Bermunculan apa? Para penjilat. Kenapa banyak para penjilat? Karena cinta dunia. Ya cinta uang, punya bisnis biar nanti kalau masuk pemerintahan bisnisnya lancar, usahanya lancar. Dia dukung salah satu paslon karena memang walau dia tahu paslonnya kurang bagus, kurang kompeten, tapi dia tetap dukung, tetap dia puji-puji. Kenapa? Karena pengen dapat jabatan, jatah kursi. Ya, jadi dia tetap dukung paslonnya itu karena cinta jabatan, pengen dapat duit, pengen dapat proyek nanti kalau ada kalau ada sama barisan mereka. Kemudian banyak sekali kesalahan-kesalahan itu terjadi disebabkan cinta kepada dunia. Sudah nyata salah calonnya mereka, tapi tetap dibela-bela mati-matian. Kenapa? Cinta dunia. Nggak boleh kalah. Jadi paslonnya nggak boleh kalah. Karena kalau kalah nggak dapat jabatan, nggak dapat kekuasaan, nggak dapat uang. Baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini siapa sih di antara kita yang nggak suka uang? Ibu-ibu ya. Saya suka uang, ibu-ibu juga suka duit. Ya nggak disalahkan kalau kita suka uang karena memang kita butuh uang. Allah nggak mencela kita, bahkan Allah perintahkan kita minta rizki. Setiap habis sholat subuh doanya jangan dilupakan, doa minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang baik dan amal yang diterima. Ada enggak Bu yang lebih baik daripada 3 ini Bu? Punya ilmu, bisa sholat dengan khusyuk, paham dengan sholatnya, ya. Kemudian rizkinya bagus, amalnya diterima. Enggak ada yang lebih baik daripada 3 ini. Allah yang mengajarkan kita minta rizki, maka Allah juga yang memberikan kita rizki. Tapi jangan sampai rizki itu, uang itu, pekerjaan itu melalaikan kita dari kewajiban. Membuat kita menunda-nunda sholat sampai menjelang selesai keluar waktu sholat baru ingat sholat. Karena sibuk ngurusin dagangan. Ya, sampai sholatnya mepet-mepet mau keluar waktu. Na'udzubillah min zalik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan manusia terhadap dunia begitu besar. Sampai membuat dia saking fokusnya mengejar cita-cita ingin memiliki kendaraan bagus, rumah bagus, jabatan bagus, sampai lupa bersyukur. Ya mohon maaf, rumahnya sudah bagus bertingkat, kendaraannya sudah bagus, tiba-tiba meninggal. Sudah capek-capek berusaha. Yang disayangkan itu apa? Kesempatan melakukan amal baik pada saat sehat terlewatkan karena fokus mengejar dunia. Fokus menyelesaikan pekerjaan, sholatnya sampai di luar waktu, mepet. Ya, fokus mengejar target bisnis sampai lupa waktu. Bahkan sampai lupa makan minum. Kesehatan jadi menurun. Semangatnya bekerja, semangatnya berkarir, semangatnya mencari keuntungan. Membuat dia lupa diri. Sampai lupa makan minum, sampai sakit-sakitan, mohon maaf ya. Bahkan yang lebih parah sampai menabrak, enggak peduli yang haram. Asal dapat keuntungan enggak peduli. Ini yang lebih parah. Jadi sholatnya dilalaikan, Jumatan mohon maaf datangnya telat terus. Sudah Jumatan buka HP, ngobrol. Saya plototin itu jamaah di sebelah itu. Ada 2 bapak-bapak badannya gede-gede, umurnya sekitar 45-an. Buka HP saat khutbah Jumat. Temannya satu ngajak ngobrol, yang satu buka HP. Saya plototin matanya. Dia liatin saya plototin matanya. Karena nggak boleh negur orang ya saat Jumatan.
Akhirnya dia tutup HP-nya, akhirnya dia nunduk, nggak ngobrol lagi saya pelototin lagi. Kesel gitu Pak dalam hati itu ya. Mohon maaf sudah sebesar itu nggak ngerti bagaimana Jumatan yang bagus. Masih pegang HP Pak. Mau tak samperin, awas nanti ya. Ya. Pojok lagi di tengah ada lagi bapak-bapak. Ya Allah, Pak. Sudah tadi di luar masjid sibuk ngurusin pekerjaan, di masjid masih megang HP. Itu kan kebangetan parah. Orang Yahudi dulu itu apa? Sangat rakus dengan dunia. Makanya hari Sabtu itu Allah nggak boleh kalian itu orang Yahudi hari Sabtu itu cari ikan, bekerja nggak boleh. Hari Sabtu bagi kalian orang Yahudi Bani Israel fokus ibadah. Kalau kita hari Sabtu boleh, hari Minggu boleh. Hari Jumat boleh, yang nggak boleh saat Jumatan, nggak boleh buka dagangan, apalagi buka HP, apalagi main game. Sudah datang Jumatan telat, keluar dari masjid paling cepat. Kenapa? Pengen ya, kalau anak muda itu pengen cepet-cepet main game, pengen cepet-cepet pegang HP di rumah, Jumatannya telat. Kalau yang bapak-bapak itu pengen cepet-cepet ketemu sama sama calonnya, sama partnernya, biar dapat uang di ACC cair ya, senang ya, deal dapat uang, ya Allah itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap dunia begitu cinta. Maka ini jadi pengingat bagi kita semuanya. Silahkan ada keinginan memiliki rumah, kendaraan, pasangan yang bagus. Silahkan punya keinginan, ingin punya banyak uang di rekeningnya, silahkan. Tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban. Ketika sudah wajib zakat emas, wajib zakat harta, silahkan dibayar zakatnya. Jangan sampai bakhil, enggak bayar zakat. Ketika mampu transfer ke orang tua, silakan orang tua ditransfer. Jangan sampai, mohon maaf, bakhil. Ketika mampu menyekolahkan anaknya di sekolah bagus, ya silakan berikan anaknya pendidikan yang terbaik. Jangan beralasan mahal, padahal mampu. Ya, ketika mampu sedekah lebih, silakan sedekah. Jangan sampai kita itu diperbudak kecintaan kita kepada harta, membuat kita jadi budak dunia, sehingga kita jadi orang paling rugi. Ya, na'udzubillah min. Ini pengingat bagi kita semuanya. Dan kalau dapat harta, dapat dunia, dapat keuntungan, bisa beli ini, bisa beli itu, ucapkan alhamdulillah dan jangan sombong. Kalau enggak dapat, jangan bersedih. Seakan-akan mohon maaf paling miskin, paling susah. Padahal kita ini bangun pagi badan sehat, bangun pagi ada minuman, ada makanan, bangun pagi ada baju, ada pakaian, hidupnya tenang, aman. Udah kita itu merasa paling kaya. Walau memang nyatanya yang paling ditakuti sekarang itu bukan hantu. Apa yang ditakuti orang? Rekening kosong. Nggak ada duit, itu paling menakutkan bagi orang zaman sekarang. Hantu udah nggak zaman takut sama pocong, sama kuntilanak. Takut gaji habis, uang habis, rekening kosong, itu udah takut orang-orang itu ya. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, tidak sombong. Kalau susah, kalau tidak dapat, jangan bersedih. Kalau bersedih sewajarnya. Sehingga kita itu tidak kena penyakit putus asa, kemudian kufur dengan nikmat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, ini obat. Ini obat cinta dunia. Ingat kuburan, ziarah ke kuburan. Tujuan ziarah kuburan ingat mati. Ingat harta itu tidak bermanfaat dalam kuburan kecuali harta yang disedekahkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah manusia mengetahui bagaimana kondisi orang yang dibangkitkan dari kubur? Menakutkan. Bagaimana kondisi dibangkitkan dari kubur? Sungguh menakutkan. Jadi Nabi dulu melarang ziarah kubur karena kebiasaan orang jahiliyah itu kalau di kuburan macam-macam, aneh-aneh. Kemudian Nabi melihat ziarah kubur itu ada manfaatnya, mendoakan yang meninggal.
ibu bapaknya yang di kuburan itu mendengar salam anaknya yang ziarah kubur, atau mendengar salam, mendengar salam dan mengetahui ada orang yang ziarah kubur ke makamnya. Maka ziarah kubur itu memberi manfaat dalam bentuk doa kepada mayit yang telah meninggal. Ya. Maka kalau di sini kuburan orang tua itu tidak jauh, silakan sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur terbaik di malam hari karena lebih horor. Siang hari takut nggak ada duit habis, pergilah ke kuburan. Nggak ada yang lebih menakutkan daripada mati terkubur di dalam kubur, tersiksa di dalam kubur, dan nggak bisa selamat kecuali dengan amal soleh. Kalau nggak ada uang bisa dicari uang itu, ya nggak? Tapi kalau sudah di dalam kubur sendirian, nggak ada yang menolong kecuali amal soleh. Maka ziarah kubur mengingat kematian itu menjadi obat bagi sifat kita yang terlalu fokus mengejar dunia, merasa sedih, merasa kurang, padahal Allah beri kecukupan. Merasa belum bahagia kalau belum punya rumah bagus, merasa belum bahagia, bisa bersyukur kalau punya kendaraan bagus, bisa bersyukur kalau punya banyak uang, bisa bersyukur kalau bisa beli tanah. Bersyukurlah dalam kondisi apapun, ucapkan alhamdulillah, biar kita itu terobati. Di antara obat agar kita itu tidak terlalu hubbud dunia, ziarah kubur. Gimana kalau itu bukan kuburan orang tua, keluarga, ya nggak apa-apa, itu kuburan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Jadi mendoakan, siapa yang membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, berarti dia telah mendoakan agar Allah mengampuni semua orang beriman dan muslim. Maka dia mendapat pahala sejumlah orang muslim yang didoakan. Banyak jumlah kaum muslimin. Ya, jadi ziarah kubur itu manfaatnya besar, faedah. Wa hussina ma fis sudur, dan tidakkah mereka mengetahui bagaimana kalau nanti di akhirat semua rahasia mereka itu dibongkar oleh Allah. Semua amal yang mereka kerjakan akan dibongkar oleh Allah. Ya, apa-apa yang disembunyikan dirahasiakan, apa-apa yang disimpan di dalam dada, maksudnya keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang disembunyikan itu akan apa? Akan Allah bongkar. Ini sesuatu yang mengerikan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, dan sungguh Tuhan mereka pada hari kiamat kelak akan memberitahukan apa-apa yang telah dikerjakan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari kiamat kelak akan dikabarkan kepada manusia oleh Allah melalui para malaikat apa saja yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Baik akan Allah beritahukan dan akan dibalas dengan surga, buruk akan Allah tampakkan dan dibalas dengan siksa neraka, kecuali yang mendapat ampunan di sisi Allah. Ya, jadi alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah dan dengan amal saleh itu menjauhkan kita dari sifat kufur. Kemudian bersyukur alhamdulillah kepada Allah itu membuat kita apa? Merasa cukup. Merasa cukup sehingga kita merasa diri kita itu adalah orang kaya. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak membuat kita tamak. Ya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian istighfar itu membuat dosa-dosa yang dikerjakan berguguran. Sebagaimana juga amal soleh yang dikerjakan membuat dosa-dosa terhapus. Alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Istighfar menghapus kesalahan-kesalahan. Karena pada hari kiamat kelak Allah akan memberitahukan apa saja yang kita kerjakan. Yang melakukan keburukan-keburukan tapi di akhir hidupnya taubat, ada yang Allah kasih tahu, ada yang Allah tutupi. Karena itu orang ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk surga pakai dihisab, ada yang masuk surga ke neraka dulu baru ke surga. Dan kita minta agar Allah menyelamatkan kita, memasukkan kita ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Ini doa yang sering-sering dibaca.
Baik jamaah, ada pertanyaan, diskusi? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Jadi saya luruskan, istighfar yang membuat orang mendapat ampunan itu istighfar yang benar sesuai dengan syaratnya. Kemudian pada hari kiamat kelak itu, di antara fase proses yang akan kita lalui itu, ya, di padang mahsyar, yang pertama penantian yang lama. Kemudian setelah itu mulai proses hisab. Diawali dengan apa? Penyerahan catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberikan amal, buku amal, catatan amalnya dari kanan, maka dihisab dengan mudah. Yang diberi catatan amalnya dari kiri tidak akan selamat. Jadi yang dihisab itu kesusahan. Adapun dari arah kanan, ada dosa-dosa yang dulu dikerjakan, Allah maafkan. Ya. Nanti setelah itu ditimbang. Timbangan yang lebih berat kebaikan dan ada keburukan-keburukan, Allah maafkan. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi. Adapun yang berat kebaikannya saat ditimbang, maka tempatnya surga. Loh, kan dia dulu ada dosa-dosa. Nah, yang dosa-dosa yang itu Allah hapus. Karena lebih banyak kebaikannya. Siapa yang enggak bisa, yang lepas dari kesalahan? Enggak ada. Pasti melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya dimaafkan. Kenapa kesalahannya dimaafkan? Karena dulu di dunia dia taubat, dia istighfar, dia amal soleh. Jadi setelah keluar dari masjid dosa, tapi setelah dosa itu dia beramal soleh. Ini makna firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapus dosa. Dan Nabi mengajarkan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis melakukan dosa, lakukan kebaikan. Kebaikan akan menghapus dosa. Jadi diperlihatkan keburukannya, tapi Allah maafkan. Sampai Allah bilang, wahai hambaku, dulu di dunia kamu melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Hamba ini yang dihisab bilang, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, wahai hambaku. Dulu di dunia gak ada yang tahu kamu berbuat dosa A, B, C. Dulu di dunia aku tutupi dosamu, sekarang aku tutupi juga, aku maafkan. Nah, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Kayak tetangga mencuri barang tetangga, tetangganya gak rela. Nanti dihisab sampai rela. Entah dengan cara dihukum, dengan pahalanya diambil, keburukan yang dizolimi dilimpahkan ke orang yang zolim. Itu bahaya. Makanya dosa itu hutang. Keburukan itu hutang, kezoliman itu hutang. Pasti dibayar di hari kiamat dengan apa? Kalau enggak dibayar dengan sholat kita, kejelekan orang yang kita yang kita zolimi diberikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Itu hutang. Ya, yang dihisab yang diberikan amal dari kiri enggak akan selamat. Dan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amalnya yang lain benar. Kalau sholatnya rusak, enggak mungkin selamat. Nauzubillah min dzalik. Karena itu istighfar itu keberuntungan. Siapa yang pada hari kiamat kelak dilihat catatan amalnya dia sering istighfar, maka dia beruntung. Makanya Nabi mengajarkan kita sehari paling sedikit istighfar itu 100 kali. Paling sedikit kita itu disunahkan sehari baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Paling sedikit sehari 100 kali.
Karena Nabi sendiri orang yang paling banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Ya, jadi setelah sholat baca alhamdulillah itu adalah dalam zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi pada minimal ya setiap habis sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Nanti sebelum tidur juga apa? Baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi Bapak Ibu, doa tidur itu, doa atau zikir menjelang tidur itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 semuanya, kecuali Allahu Akbar dibaca 34. Ya, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah istri tercinta. Ketika Fatimah merasa lelah ngurusi rumah tangga, nggak ada pembantu, nggak punya budak, dan Rasulullah ini habis menang perang, banyak budak yang didapatkan, agar Rasul ngasih ke putrinya itu budak. Rasul nggak ngasih budak, malah diajarkan apa? Zikir sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 34. Ini enteng, ringan. Ya. Itu maksudnya alhamdulillah selesai sholat. Dan habis zikir itu jangan langsung sholat sunnah. Zikir dulu, selesai zikir baru sholat sunnah. Gimana kalau habis salam, sholat langsung pergi? Ya silahkan, namanya orang punya kebutuhan ya enggak? Kebutuhan kamar mandi, kebutuhan ditunggu tamu, kebutuhan kereta mau berangkat. Ya silahkan kalau ada kebutuhan, habis salam langsung pergi. Tapi ketika di jalan itu tetap baca zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, la ilaha illallah, Allahumma la mani'a lima anata. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi zikirnya sambil jalan, enggak apa-apa, silahkan. Orang punya kebutuhan habis zikir, sunnahnya duduk. Tapi punya kebutuhan ya silahkan pergi keluar dari masjid, tapi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita enggak melewatkan amal yang ringan, pahala besar. Wallahu alam bishawab. Cukup ya. Kalau ada lagi ya silahkan. Jam 7:03. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga kita diberikan lisan yang senantiasa zikir mengingat Allah. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.